Kocak guys. Ayuh kita saksikan komentar orang-orang Malaysia apabila melihat senior Myanmar dilibas U22 Timnas Indonesia. Ialah Asnawi hero Indonesia. Bagi sobat yang ketinggalan, Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga pertama Grup B di Piala AFF. Shin Tae-yong memulai pertandingan hanya dengan 3 pemain senior. Pemain yang dipilih sebahagian besar usia di bawah 22 tahun dan kita bisa melihat efeknya pada babak pertama. Chemistry antar pemain tidak banyak dan permainan Timnas cukup longgar. Pada babak pertama ganas mengatur serangan di awal pertandingan dan nyaris mencetak gol di minit ketiga. Cahya Supriyadi berulang kali diuji hingga badannya membentur tiang gawang. Peluang terbesar Myanmar hadir pada minit ke-38 di mana tembakan pemain membentur mistar gawang Garuda. Masuk babak kedua, permainan Indonesia semakin rancak setelah Rafaya Strik dan Asnawi masuk ke lapangan. Marcelino bermain lebih dalam dan membantu pergerakan bola ke atas lapangan. Perubahan taktis ini membuat Indonesia lebih menguasai permainan dan lebih banyak serangan dilakukan dibandingkan babak pertama. Gol kemenangan Indonesia tercipta pada minit ke-78. Lemparan arahan ke dalam kotak penalti yang menghasilkan bola rebound disambut tendangan Asnawi ke pojok atas gawang. Gol yang cantik, tapi menurut Abam dari pertandingan kemarin, Timnas membutuhkan keseimbangan pemain muda dan berpengalaman agar permainan bisa lebih konsisten sepanjang pertandingan. Apalagi jika bertemu dengan tim yang lebih kuat. Kalian setuju dengan Abam? Komen di sini. Vamos! Indonesia guys menang 1-0 kata Myanmar guys. Jaringan daripada Asnawi. Asnawi Mangkualam. Terbaik. Let's go. First of all guys, respect untuk pemain-pemain kita guys. Timnas Indonesia yang majority pemain-pemain muda bawah beraksi 22 tahun 90 minit di atas padang. Kita salut pada mereka. Dan lagi-lagi pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong dan Coach Shin Tae-yong mempercayai mereka untuk turun bermain menentang Myanmar guys. Myanmar menurunkan kesebelasan yang terbaik. Pemain-pemain senior, Myanmar pemain muda walaupun sedikit, tapi orang Malaysia pun memuji guys yang talents yang mereka hantar. Mereka mempercayai untuk bermain untuk first match menentang Myanmar ni guys ya. Dan kita menang daripada jaringan yang daripada comeback kita ya, super sub, iaitu kapten kita Asnawi, pemain senior untuk Timnas Indonesia guys. Memang juga aku bangga, memang Timnas Indonesia memang menampil penampilan yang terbaik. Tapi walaupun aku nak ulas game ni memang adalah kalau ikutkan untuk first half memang aku betul ramai yang berkata demikian ya guys. Tapi second half aku nampaklah ada progress untuk Timnas. Okay guys, actually kan, okay, kita boleh lihat sendiri peminat-peminat Timnas Indonesia di Malaysia, orang Malaysia ramai juga yang memperkatakan pada separuh masa pertama ada banyak masalah, banyak benda yang tak kena dengan Timnas Indonesia. Betul tak guys? Tapi bila separuh masa kedua, mungkin Shin Tae-yong pun dah perasan, dah nampak. Maklumlah beliau adalah seorang jurulatih yang boleh dikatakan hebat. So beliau dah nampak ada kekurangan, jadi beliau memasukkan beberapa pemain senior untuk membantu di bahagian serangan, bahagian tengah ya. Jadi pada separuh masa kedua baru kita boleh nampak serangan yang terbaik daripada Timnas Indonesia. Ramai yang perasan benda ni guys. Timnas Indonesia itu mendapatkan jaringan, tapi alhamdulillah daripada kapten kita Asnawi menjaringkan gol. That's are the best guys. Jadi the greatest comeback to Timnas Indonesia untuk Piala AFF ni. Ayo kita akan boleh buat yang terbaik lah. Nanti kita menentang guys Laos ya, di rumah kita sendiri di Manahan Solo. InsyaAllah kalian komen. Okay, itu saja guys. Salam. Pelatih Timnas Myanmar Myo Hlaing Win tetap senang melihat penampilan timnya meski dikalahkan Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Tuuna Yangon, Senin 9 Desember. Saya senang dengan cara tim bermain. Kami memainkannya seperti yang kami inginkan. Pelatih Timnas Myanmar Myo Hlaing Win tetap senang melihat penampilan timnya meski dikalahkan Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda pada laga Piala AFF 2024 baguslah, profesional. di Stadion Tuuna Yangon, macam itu bagus. 9 Desember. Saya senang dengan cara tim bermain. Kami memainkannya seperti yang kami inginkan. Banyak peluang yang tercipta di babak pertama, tapi kami tidak bisa mengubahnya menjadi sebuah gol, ucap Myo Hlaing Win usai laga.
Timnas Myanmar sebenarnya tidak bermain buruk. Tim berjuluk Cinte itu memiliki sejumlah peluang emas di babak betul lah pertama, guys. namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Betul guys, kalau kita lihat Myanmar pun banyak peluang ya untuk menjaringkan gol tapi tidak gol. Itu pertahanan dan juga penjaga gawang Indonesia cekap. Sayang kami tidak mendapatkan gol yang pantas kami dapatkan. Betul. Dalam sepak bola, jika ada tim yang tidak mencetak gol yang seharusnya mereka lakukan, tim itu akan kalah, ujar Myoh Laing Win. Betul. Fans Malaysia beri pujian kepada Indonesia usai menang atas Myanmar. Malaysia malah tuai kritik. Timnas Indonesia U22 berhasil mengawali langkahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan penting atas Myanmar di laga perdana Grup B yang perlawanan berlangsung pertama pada Senin, 3 mata memang 9 penting. Desember 2024. Bermain di kandang lawan Thewuna Stadium Yangon, anak asuh Shin Tae-yong sukses menaklukkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Indonesia tercipta pada menit ke-76 melalui sepakan keras kapten tim, Asnawi Mangkualam, yang tak mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Myanmar, Z Aung. Bola melantun ya, sebagai kena gol kepala bunuh diri. kiper rasanya, masuk Penampilan gol. impresif skuad muda Indonesia langsung menuai banyak pujian, termasuk dari fans Malaysia yang mengakui keunggulan Indonesia di Betul. laga ini. Di sisi lain, hasil imbang Karena apa guys? Karena Indonesia hanya menurunkan pemain di bawah U22 sahaja melawan dengan Timnas Myanmar yang menggunakan pemain senior guys. Tapi Timnas Indonesia tetap menang. Sebab itulah mendapat pujian daripada fans Malaysia. imbang 2-2 yang diraih Malaysia melawan Kamboja sehari sebelumnya Betul. justru memicu kritik pedas Sedih, dari pendukung mereka sendiri. Sakit hati tau guys. Gol tunggal Asnawi antar Indonesia ke puncak grup. Pertandingan antara Indonesia dan Myanmar berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Bermain dengan dominasi bola yang baik, skuad Garuda Muda tampil disiplin dalam bertahan dan Tapi efisien Myanmar pun boleh dalam tahan menyerang. guys ya. Kedua tim sempat kesulitan mencetak gol hingga akhirnya Kuat jugalah Asnawi Myanmar. Mangkualam memecah kebuntuan di babak kedua. Betul. Kapten tim ini melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi sempurna oleh kiper Myanmar. Bola tersebut justru memantul ke gawang sendiri, membuat Indonesia unggul 1-0. Gol ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempertahankan ritme permainan hingga peluit panjang berbunyi. Meski hanya menang dengan skor tipis, performa timnas Menang Indonesia tetap menang, dianggap guys. sangat baik. Walaupun mengingat 1-0. mayoritas pemain yang diturunkan merupakan skuad U22. Betul. Kemenangan ini juga menempatkan Indonesia di puncak klasemen sementara Grup B. Pujian dari fans Malaysia untuk Indonesia. Kemenangan Indonesia di laga ini tak hanya disambut meriah oleh pendukung di tanah air, tetapi juga mendapat apresiasi dari fans sepak bola negara tetangga, Malaysia. Banyak netizen Malaysia yang memuji keberhasilan timnas Indonesia tampil solid meski hanya mengandalkan pemain muda. Mereka menilai Indonesia telah berhasil menciptakan Pemain muda fondasi lawan yang tim kuat senior. dalam pembinaan sepak bola, terutama di level usia muda. Sungguh luar biasa. Indonesia hanya pakai pemain U22, tapi mereka tetap bisa menang lawan Terbaik. Myanmar di kandangnya. Sementara tim kita malah susah payah lawan Kamboja. Ini jelas bukti kalau sepak bola mereka sudah lebih maju. Memang tak dapat dinafikan. Tulis salah satu fans Malaysia di media sosial. Pujian lain juga datang terkait mentalitas dan disiplin para pemain muda Indonesia. Beberapa fans Malaysia bahkan menyebut bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang merata di setiap level usia. Betul. Sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Malaysia. Kritik pedas untuk timnas Malaysia. Berbeda dengan pujian yang dilayangkan kepada Indonesia, fans Malaysia justru melontarkan kritik tajam terhadap performa tim mereka sendiri di laga perdana Grup A melawan Kamboja. Bermain dengan skuad utama, Malaysia hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan tim yang dianggap tidak terlalu diunggulkan. Betul guys, memang fans Malaysia memang sangat kecewa lah dengan keputusan imbang yang Malaysia dapat apabila melawan Kamboja di stadium di Kamboja. Tetapi ada pembetulan yang aku ingin jelaskan di dalam video ini. Malaysia tidak menurunkan tim utama kerana pemain-pemain utama tidak dilepaskan oleh kelab seperti kelab JDT, seperti kelab Selangor, seperti kelab Terengganu. Di Terengganu ada Safawi Rashid, Akia Rashid ya. Itu pun pemain-pemain JDT juga tu, tapi dipinjamkan kepada Terengganu. Mereka semuanya tidak diturunkan guys. Jadi yang bermain pada Piala AFF yang mewakili Malaysia adalah boleh dikatakan tim B sahaja. Itu yang aku perlu memperjelaskan. Tetapi
aku sadar ini bukan alasannya. Sepatutnya Malaysia kena menang lawan Kemboja. Dan ada satu lagi yang membuatkan Kemboja berjaya mendapatkan keputusan seri adalah kerana mereka diperkuatkan, Kemboja diperkuatkan oleh 9 pemain naturalisasi. Ada satu daripada Jepang, ada satu daripada Afrika, ada satu daripada Brazil, dan disebabkan itulah Kemboja yang sekarang ini bukanlah seperti Kemboja yang dulu yang Malaysia boleh bantai 4-0. Okey, jadi bagi aku aku memang rasa sedih, tapi aku tetap tidak berputus asa dengan Harimau Malaya. InsyaAllah pada malam ini Harimau Malaya akan buat yang terbaik untuk kalahkan Timor Leste, InsyaAllah. Minta doakan guys ya. Kekecewaan ini diungkapkan oleh banyak fans yang menyebut bahwa tim Harimau Malaya mengalami stagnasi dalam perkembangan. Mereka menyoroti lemahnya pertahanan Malaysia yang kebobolan 2 kali oleh Kamboja, sekaligus mempertanyakan strategi pelatih dalam memanfaatkan para pemain senior. Indonesia sudah berkembang jauh. Mereka bisa bangun skuad muda yang hebat. Kita masih ini memang aku tak dapat nafikan. Bahkan ini memang betul. Menang lawan Kamboja, ujar seorang fans Malaysia di forum diskusi sepak bola. #Indonesia vs Malaysia. Arah yang berbeda. Kontrasnya, nasib kedua negara di awal turnamen ini menjadi sorotan besar. Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong terus menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam hal pembinaan usia muda. Keberhasilan tim U22 meraih kemenangan di laga perdana ini dinilai sebagai hasil kerja keras yang berkelanjutan dalam membangun sepak bola yang lebih modern. Sebaliknya, Malaysia tampaknya masih berkutat dengan masalah regenerasi pemain dan minimnya pengembangan skuad muda. Hasil imbang melawan Kamboja dianggap sebagai alarm serius bahwa sepak bola mereka butuh pembenahan mendalam, terutama untuk kembali bersaing di level Asia Tenggara. Kesimpulan, kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar menjadi awal yang gemilang di Piala AFF 2024. Selain mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara grup B, hasil ini juga membuktikan bahwa pembinaan usia muda Indonesia mulai menuai hasil. Pujian dari fans Malaysia menunjukkan bahwa rivalitas di lapangan dapat disertai dengan sikap sportif di luar lapangan. Benar. Namun di sisi lain, hasil ini juga menjadi tamparan bagi sepak bola Malaysia yang masih mencari cara untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan performa yang menjanjikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Sedangkan Malaysia perlu segera berbenah agar tidak tertinggal lebih jauh dari rival-rivalnya di Asia Tenggara. Piala Malaysia AFF harus menang untuk next game ya. Tampaknya akan menjadi ajang pembuktian arah perkembangan sepak bola kedua negara. Alright guys, jadi itulah dia antara beberapa komentar-komentar daripada fans Malaysia, daripada orang Malaysia apabila melihat senior Myanmar dilibas U22 Timnas Indonesia. Memang pada perlawanan pertama Indonesia menang, tetapi pada perlawanan pertama untuk Malaysia hanya mampu imbang. Okey, itu pun bernasib baik tidak kalah dan dimalukan oleh Kemboja. Okey, kita tidak boleh untuk Malaysia ni aku jujur kita tidak boleh memberi alasan bahawa Malaysia hanya menghantar pasukan B sahaja. Kita lihat Indonesia hanya menghantar U22 dan adalah beberapa pemain senior. Okey, Malaysia juga hanya menghantar pasukan B, tetapi ada juga beberapa pemain naturalisasi, hanya beberapa lah, dan tidak diperkuat oleh JDT, oleh pemain-pemain JDT dan pemain-pemain Selangor. Itu bukan alasannya guys. Okey, Thailand juga hanya menghantar skuad boleh dikatakan skuad muda lah dalam 26 tahun. Okey, tidak ada pemain-pemain senior seperti Ceratib dan beberapa pemain lagi. Vietnam aku tak pastilah. Kebanyakannya negara memang macam tu. Ada juga negara-negara seperti contohnya Myanmar lah menghantar skuad utama dan kita tidak dapat memberikan itu sebagai alasan. Malaysia harus memperbaiki. Jujur aku cakap, Indonesia dalam sepak bola buat masa sekarang ini memang nombor 1 di Asia Tenggara. Jujur guys memang nombor 1 daripada skuad muda sehinggalah skuad senior. Okey, sebab itulah fans-fans Malaysia ni berkomentar sedemikian, sebab mereka dah lihat perubahan yang drastik yang ditunjukkan oleh sepak bola Indonesia. Tapi alhamdulillah untuk sepak bola Malaysia, FAM akan membuat rombakan besar-besaran guys pada pertengahan bulan ini Okey, akan Persatuan Bola Sepak Malaysia akan diterajui oleh orang yang benar-benar
tahu berkenaan dengan sepak bola. Akan berlakunya satu perubahan besar-besaran. Okey, malahan coach untuk Harimau Malaya sekarang ini akan meletakkan jawatannya, termasuklah presiden akan membuat pertukaran besar-besaran guys. Alhamdulillah, Malaysia dah ikut contoh yang ditunjukkan oleh Indonesia untuk melakukan perubahan dalam bola sepak. Okey, Indonesia, kami Malaysia ni pun akan membuat perubahan. Anda tunggu dan lihat sajalah. Okey, takkanlah Indonesia satu negara je yang nak naik kan, Malaysia pun nak naik juga. Jadi kita sama-sama naik guys. Okey guys, harapan aku untuk Piala AFF ni, aku ingin melihat Malaysia dan Indonesia berentap di final, supaya nanti kita boleh ke stadium. Malaysia boleh ke Bukit Jalil dan kemudian Indonesia boleh ke, mungkin final akan dibuat di Gelora Bung Karno, siapa yang tahu. Betul tak guys? Dah lama guys kita tidak melihat Malaysia dan Indonesia di final. Kalau aku tahu 2010 final AFF Malaysia menang lawan Indonesia. Itulah last. Dah berpuluh tahun guys. So doa aku berharap sangat Malaysia dan Indonesia akan berjumpa di final AFF pada tahun ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan guys. Apa-apa pun tahniah untuk timnas Indonesia kerana berjaya menang, walaupun hanya menggunakan skuad muda sahaja. Tahniah Indonesia. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.